Mengakses number formatting. Cara pertama buat mengakses number formatting itu ada di tabs home dan di ribbon number format. Klik opsinya, ada drop down arrow di sini. Lalu ada banyak yang bisa kamu pilih di sini, dan kalau kamu mau kontrol lebih, bisa ke more number formats. Di sini kamu dapat semuanya, ya, bahkan lebih detail daripada yang di sini, dan dapat custom juga. Cara kedua itu bisa dari mini toolbar. Cara hasilnya tinggal di blok aja sel yang kamu mau satu atau menu banyak. Klik kanan, terus di mini toolbar sini. Harusnya di sebelah sini ada, cuman karena ini WPS jadi ini nggak ada. Tapi kalau Excel harusnya ini ada. Cara ketiga bisa dengan Ctrl+1. Dia langsung ngebuka format cell sama kayak si more number formats yang tadi. Number formatting memakai dialog box. Sini aku ada dummy buat show you how it works. Kita mulai dari Ctrl1 dulu, di blok dulu. Terus bisa lihat di sini ada beberapa yang udah dikasih sama Excelnya. Sama dari yang general dulu. General ini umum ya, yang paling basic, dan kalau kita klik pada awal pun dia bakal langsung jadi general gitu. Jadi yang huruf sebelah kiri, nomor sebelah kanan gitu. Terus lihat ya, huruf sebelah kiri, atas sebelah kanan, nomor sebelah kanan, yaitu kalau general. Next ada number. Nah, ini ada sampel, ini tuh preview. Jadi ini nggak bakal, yang akan kamu terapkan itu nggak bakal tertera di sini kecuali kamu klik OK. Ya, klik OK, dia bakal jadi desimal. Lalu use thousand separator itu misalkan aku ada ribuan nih, aku klik Ctrl1, aku klik number thousand separator, dia bakal ngubah jadi titik di tengah-tengah ininya. Ya, dia ngasih titik per 1000. Jadi dia nggak ngubah, nggak bikin error kalau misalkan ada ini, ada titik di tengahnya. Kalau titik tengahnya kan jadi nggak bisa diformat kan gitu. Coba aku balik dulu, Ctrl Z. Next ada si negative number. Nah, negative number ini itu dia ngasih warna kalau misalkan angkanya negatif. Ini kan plus nih, kalau misalkan aku itu jadi merah, tapi kalau misalnya dia nggak negatif dia jadi hitam. Currency dia bakal ngasih simbol mata uang. Kalau ini nggak ada simbol mata uangnya ya. Kalau currency itu ada, terus kamu bisa naruh decimal placesnya. Misalkan aku mau 2, terus dia juga bisa di negative number ya. Jadi kalau misalkan aku tulis dia minus, dia bakal jadi merah. Dulu kita lanjut ke accounting. Accounting kurang lebih sama kayak currency, dia ada decimal placesnya, ada juga simbol mata uangnya. Tapi bedanya dia itu nggak ada negatif numbernya, dan juga RP-nya itu di sebelah kiri. Kalau si currency kan di agak kanan tuh, sebelah sini. Date dia itu bakal ngasih lihat kamu opsi buat ngelihat tanggalnya ya. Yang kayak gini ya, format yang bisa kita pakai itu kayak gini ya. Jadi DDMM bisa juga mau kayak gini, atau juga mau kayak gini, mau kayak gini ya, itu juga bisa. Tapi ini jarang sih, tahun, bulan, baru hari itu jarang. Kalau di Indo biasanya ini ya, bulan, hari, bulan, tahun. Oke, terus ini buat time itu time kayak gini isinya ya. Kalau misalkan kamu klik OK, ntar dia bakal nunjukin waktunya. Aku berdiri dulu, aku OK dulu. Terus time, aku tadi udah nulis waktunya. Aku mau tulis dia dari jam ini ya 08.20. Terus ini detiknya mau aku tambahin 50 misalnya gitu. Jadi kalau misalkan mencet yang date, dia bakal munculin date. Oke, date. Kalau misalkan ngetik OK,
oke, yang time dia bakal munculin timenya. Percentage itu fungsinya buat bikin presentasi. Misal ini kan 1, berarti dia nilainya 100%. Tapi kalau misalkan aku bikin nilainya 0,125, dia bakal jadi 12,5%. Coba bentar, aku di percentage 12,5 jadi 13%. Kelihatan 13, tapi datanya 12%. Ya sama juga dengan kalau misalkan aku ini 0,50, dia bakal 0,50, dia bakal 50%. Kok nggak kelihatan ya? Tadi udah aku blok. Tuh, ini bakal jadi 50%. Tuh, jadi ini bagus buat kalau ada di laporan diskon, terus rasio keberhasilan. Jadi bisa dalam bentuk percentage. Lalu next ke fraction. Fraction ini lebih penting menurutku ya, lebih sering dipakai daripada si siapa namanya tadi, percentage. Fraction ini lebih dipakai daripada percentage. Itu ngasih tampilan yang enak gitu. Misalkan aku tulis 0,5 di setengah gitu, aku tulis 0,333, ini jadi segitu ya. Kalau misalkan itu enak buat jadi formula gitu. Jadi kenapa ada formula itu fungsinya bagus, enak buat di formula. Kalau misalkan kamu tulis 1,2 ya normal begitu, wah kamu jadi tanggal. Iya, jadinya tanggal. Ini general aja. Males pokoknya kalau ada 1,2 itu jadi nggak bisa diformat dia ya, jadi nggak bisa diformat kalau misalkan 1,2. Tapi kalau 0, berapa itu bisa diformat gitu. Next itu scientific itu misal aku tulis gini 50 juta. Nah ini scientific nih. Yang scientific ini fungsinya ya dia ngasih plus 07. Ini fungsinya kalau misalkan ngitung data-data gede itu nggak penuh gitu. Jadi misalkan 150 juta, misal kalau ngitung miliaran gitu, jadi nolnya nggak terlalu banyak. Itu fungsi dari scientific salah satunya. Ya fungsinya itu buat memperkecil biar nggak terlalu banyak nol. Teks dia bakal ngubah nomor jadi di sebelah kiri. Kalau pencet oke, dia jadi ke sebelah kiri. Normalnya nomor itu di sebelah kanan ya. Bisa gini juga sih, cuma ini rata kiri atau rata kanan kan. Jadi ini bagus kalau misalkan kamu tuh accounting, tapi nggak juga sih ya. Intinya gitu deh, bikin dari yang kanan jadi ke kiri. Selanjutnya ada special, cuman karena ini nggak ada jadi kayaknya nggak aku bahas. Terus time, ada tambahan di time ya, time ke time dulu, terus time. Nih kalau misalkan pilih yang US, English US, dia bakal ada opsi AM atau PM. Misal aku klik AM ya 8.20, artinya dia masih pagi. Kalau aku tulis malam deh ya 22.20 tuh dia bakal jadi PM karena jam 10 malam, makanya bisa jam 22. Custom number formatting. Aku punya data dummy, data gaji dummy. Terus bos aku bilang, Tirta tolong ini dikasih thousand separator biar lebih gampang dilihat. Caranya gimana? Tinggal ke control 1, number, pilih thousand separator, datanya bakal dikasih titik per 3 nomor. Nah pertanyaannya, datanya berubah nggak? Datanya dikasih titik apa nggak? Jawabannya nggak. Jadi si dia ini itu cuman berbohong ke kamu seolah-olah datanya akan berubah. Datanya diubah sama dia. Bos aku bilang, Tirta ini 00-nya tolong dihilangin atau diganti magang. Saya nggak mau lihat ini, tapi saya mau tetap di format.
Nah, di sini customer format bakal perform. Kita blok dulu datanya. Terus kita pilih yang custom. Ya, ini itu codingan dari si number ini. Nah, tiap number format itu ada codingannya. Ya, misal aku mau ganti dia jadi accounting. Codingannya bakal berubah jadi kayak gini. Ya, kalau number doang dia bakal jadi kayak gini. Beda sekali dengan si accounting tadi. What's rule behind this? Apa aturan kenapa dia bisa jadi gini codingannya? L1 di sini codingannya itu ada dua bagian, ya, sebelum titik koma dan setelah titik koma. Titik koma pertama yaitu adalah gimana kamu mau ngelihat nomor positif di data kamu. Ya, setelah titik koma pertama atau bagian kedua, ini adalah gimana kamu mau lihat nomor negatif kamu, ya, data negatif kamu. Bagian ketiga itu gimana kamu mau lihat nol di data kamu. Data keempat itu gimana kamu mau lihat teks di data kamu. Ya, sebagai contoh, kalau misalkan aku tambahin 0, si dia ini bakal jadi 0. Ya, lihat kalau 0 bagian ketiga. Nah, ini bisa diubah-ubah. Misalkan aku mau ganti dia jadi magang, dia bakal jadi magang di sininya. Nah, nanti akan ada sesi untuk bikin customer format kamu sendiri, ya, tapi intinya tadi itu adalah basic-basicnya. Dan by the way, ini tuh bisa kamu pakai ulang. Codingannya itu udah kesimpan nih, auto kesimpan sama dia. Jadi bisa dipakai ulang. Misalkan mau diganti, itu juga bisa. Ya, dan dia udah ada tuh. Ya, ini dia hapus-hapus juga. Atau mau dia apa-apain juga udah bisa. Ada dua simbol yang narik perhatian kamu pastinya. Yang pertama itu si pagar dan yang kedua itu titik koma. Nah, mereka tuh apa sih? Simpelnya mereka itu cuman buat pengganti dari si nomor-nomor ini. 0 itu artinya digit wajib. Ya, jadi kalaupun dia nggak ada angkanya, Excel bakal maksa dia buat muncul di situ. Contohnya, nih aku pakai codingan 000. Aku bikin 9 dan Excel bakal maksa dia ada 00 di depannya. Gitu pula dengan angka-angka lain. Ya, berbeda dengan si pagar. Pagar itu sifatnya opsional. Ya, jadi mau dia ada apa enggak, itu bakal tulis yang seada-adanya aja gitu, nggak ditambah-tambahin 0 sama dia. Tuh, misalkan 2 ataupun 12, dia itu nggak akan nambahin 0 di depannya. Nah, sekarang aku mau lihat apa yang terjadi kalau codingan aku itu kayak gini. Oke, dia bakal hilang. Dan mereka nggak benar-benar hilang, datanya ada, cuman emang Excel menyembunyikan mereka. Ya, dan sini aku ada data yang dari tadi itu ada, mana ini. Aku mau jadi kelihatan lagi ya, aku mau jadi ke general aja. Datanya mau aku bagusin dulu, CTRL-T, terus langsung dipakai aja. Nah, dari data ini aku mau si kode produk ini jadi 4 digit ya. Gimana caranya? Cara yang satu, terus aku mau dia jadi itu 2, 3, 4, dia bakal jadi 4 digit ya. Kalau misalkan aku pagar dia bakal jadi kayak semula, tapi aku mau jadi 4 digit aja. Nah, sekarang kita bahas data yang sebelah kanan. Bos bilang, Tirta, gua nggak mau data yang minus ada di sini. Ya, data yang minus langsung auto label retur. Ya, kalau misalkan gua melakukannya dengan cara yang melelahkan dan cara yang salah, gua mau ngasih dia nambahin retur di sini. Terus gua enter, Excelnya nggak mau karena data pertama ya, angka pertama itu minus. Jadi kalau misalkan gue mau maksa dia, tinggal dikasih gini aja. Tapi minusnya dia nggak bakal diajak kalau misalkan aku ngeformat mereka jadi 380. Ya, kok bisa diajak nih? Zoom. Tuh, dia bakal 380. Ya, itu kalau misalkan gue kurangin 40,
kalau misalkan seolah-olah ininya diajak, bakal jadi 340. Kesalahan pertama ini melelahkan ya. Lalu kesalahan pertama ini melelahkan. Kalau misalkan datanya ada gede banget ya, misalkan punya data segede gini terus yang bisa semua satu-satu gitu, itu bakal melelahkan banget. Kesalahan kedua, Excel nggak mau ngajak dia ke formula. Sekarang aku mau bikin semua pihak senang. Aku senang, bos senang, dan si Excel juga senang. Kita blok dulu. Terus aku mau kasih CTRL+1 custom. Dan ingat ya, ini aku bakal ngoding sendiri ya. Ingat, titik koma pertama itu gimana kamu mau angka positif kelihatan di data kamu ya. Kita urus yang kedua aja. Nah yang kedua itu gimana kamu mau ngelihat angka negatif di data kamu. Jadi yang negatif aku mau dikasih tulisan retur, tutup. Yang ketiga dan keempat ya, yang ketiga itu 0, yang keempat itu teks, itu nggak usah karena kita nggak ada urusan sama mereka. Dan kalau aku oke, si minus itu bakal auto dikasih return sama dia. Nah apakah akan ada return di datanya di formula boxnya? Jawabannya enggak. Jadi semua pihak senang ya. Aku senang karena pekerjaan selesai, bos senang karena ini sesuai dengan yang diinginkan, dan yang ketiga si Excel bakal ngajak dia ke formula. Contoh lain, aku mau dia muncul dulu. Ya separator nih, di oke aja. Terus aku mau kasih shortcut Alt plus sama dengan, terus aku oke. Number hello. Nah si sumar ini aku mau ngasih dia total. Mana total? Dia nggak mau. Oh ya, dia jadi nggak mau, dan formulaku juga nggak bakal bekerja karena dia emang tidak bekerja dengan baik. Nah gimana cara mengatasi ini? Aku mau ada total di sini ya. Aku mau kasih dia jadi CTRL+1, terus ya ini udah currency dan udah ada ituannya. Dan aku mau nambahin total di sini. Dia bakal ada sampelnya. Kalau dia oke langsung kayak gini, dan ini juga bakal bekerja dengan baik di sini. Ya, gitu.